Shalom Jemaat yang kasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam HOG News GBI Windsor. Berikut informasi selengkapnya. Motherwise akan mengadakan Graduation Celebration 2014 alumni 1 dari modul kedua Motherwise, Kemerdekaan bagi para Ibu. Diadakan pada hari Jumat 18 Juli 2014 pukul 18.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Vista Hotel Ballroom dengan biaya Rp170.000 per couple. Bagi alumni yang wanita diwajibkan memakai dress bermotif bunga dan yang pria memakai kemeja hitam dan celana panjang berwarna hitam. Jemaat Tuhan, masih dibuka pendaftaran KOM 100 yang akan dimulai pada hari Sabtu 19 Juli 2014 pukul 18 WIB, bertempat di HOG di Simol lantai 2. Bagi jemaat yang belum mengikuti KOM 100 ini, yaitu belajar tentang firman Tuhan, kami mengajak saudara untuk mengikutinya. Dan bagi saudara yang telah mengisi form pendaftaran pengerja, diwajibkan mengikuti KOM 100 ini. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi PDP Matius dan PDP Elina. Akan diadakan KKR khusus Mandarin dengan tema Imanmu Menyelamatkanmu pada hari Minggu 27 Juli 2014 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gideon Hotel lantai 6 Penuin, yang akan dilayani oleh Pastor Vivian Teng dari Malaysia. KKR ini akan menampilkan drama yang sangat menarik dari Calvary City Church Selesa Jaya Malaysia yang berjudul Wanita Pendarahan 12 Tahun. Jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini. Mari kita ajak teman, sahabat, dan keluarga untuk hadir bersama-sama di KKR ini. Atas anugerah Tuhan, telah dilakukan peresmian penitipan anak Playgroup TK dan STT Kristen Real Batam Tembesi yang dilakukan pada hari Kamis 10 Juli 2014 yang lalu, diresmikan oleh Pendeta Irwan Wijaya dan Pendeta Erwin Wijaya. Mari kita dukung dan doakan agar sekolah ini maju dan menjadi berkat bagi kota Batam dan sampai ke seluruh Indonesia. Haleluya. Pesan yang terakhir daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Ini pesan buat kita semua. Kita diminta untuk menjadi saksi Yesus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Yudea bisa diartikan di antara orang-orang seiman. Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman, dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Tuhan Yesus memperkataan ini, dia memberi pesan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kamu harus tinggal di kota ini, di kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan murid-muridnya taat. Mereka melakukan firman Tuhan. Mereka berkumpul di Yerusalem, 120 murid. Dan mereka berdoa dengan bertekun, dengan sehati, bersama-sama. Dan 10 hari setelah itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal mereka berbahasa roh. Dan mereka setelah itu menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Saudara, syarat utama untuk menjadi saksi Yesus, yang pertama kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Melakukan firman Tuhan dan penuh Roh Kudus. Saudara, menjadi saksi Yesus itu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pada waktu Tuhan Yesus memulai dengan pelayanannya, dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis. Dia melakukan perintah Tuhan. Dan pada saat dia keluar dari air setelah dibaptis, langit terbuka. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus dan memenuhi dia.
Dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Saudara, menjadi saksi Yesus, kita akan dipakai seperti Yohanes Pembaptis. Kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kalau Yohanes Pembaptis pada waktu itu mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk yang pertama kali, maka saudara dan saya hari-hari ini diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Saudara, ada 3 hal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Yang pertama, membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Orang Israel berbicara tentang umat pilihan Tuhan. Ini berbicara tentang orang-orang Kristen. Saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, akan banyak orang Kristen yang tadinya hidupnya sudah tidak benar akan berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Bukan rahasia lagi, hari-hari ini banyak hati anak-anak yang pahit, yang luka kepada bapak-bapaknya. Karena melihat perlakuan daripada bapaknya kepada ibunya dan kepada dia sendiri. Bukan rahasia lagi. Banyak ditemui bapak-bapak yang mengadakan perselingkuhan hari-hari ini. Saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan dan penuh Roh Kudus, kita akan membuat keluarga-keluarga dipulihkan kembali. Hal yang ketiga, membuat hati orang-orang durhaka berbalik pada pikiran-pikiran orang benar. Saudara, manusia di akhir zaman, seperti apa yang Alkitab katakan, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sebab orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Untuk mendapatkan uang, mereka melakukan cara apa saja. Dan pada hari-hari terakhir, seperti firman Tuhan katakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, hari-hari ini saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan dan penuh Roh Kudus, 3 hal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu menjadi tugas kita. Dan saya berdoa buat saudara, kita semua dipakai untuk menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Mari, ada berapa banyak yang mau menjadi saksi Yesus dan berkata, saya mau Tuhan. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Pesanmu Tuhan kepada kami. Kami harus melakukan firman Tuhan dan penuh Roh Kudus. Maka kami akan menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Pakai kami. Pakai. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.